3, 2, 1. Selamat pagi semuanya, siswa-siswi SMK Kesbim Juwana. Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sehat. Oke, kembali lagi ke Daring Bahasa Indonesia. Untuk di hari ini, untuk kelas 10 kita akan melanjutkan materi minggu lalu. Jadi, sebelum kita melakukan kegiatan belajar, alangkah baiknya mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat nanti bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, berdoa menurut keyakinan dan agama kalian masing-masing, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, di sini Baru akan menjelaskan kelanjutan dari materi teks eksposisi. Jadi, kemarin kita sudah belajar tentang teks eksposisi, sudah kalian pelajari. Jadi, teks eksposisi itu adalah teks yang memberikan informasi secara jelas, dia padat ya. Jadi di sini memaparkan dan menjelaskan suatu informasi secara jelas dan padat gitu. Jadi teksnya cenderung lebih singkat. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan saja. Kemarin sudah ada struktur, kebahasaan, analisis, dan sudah baru berikan contohnya. Oke, berikutnya ini kita akan belajar tentang ciri paragraf yang baik, yaitu nanti ini ada kaitannya dengan kegiatan kita membuat teks eksposisi atau membangun teks eksposisi. Nah, yang pertama dalam ciri paragraf yang baik yaitu adalah kesatuan. Jadi kesatuan terbentuk apabila dalam satu paragraf dikendalikan oleh satu paragraf gagasan utama. Jadi kemarin sudah Pak Heru suruh kalian ya mempelajari lagi gagasan utama dan gagasan penjelas. Nah, di sini gagasan utama adalah dia pokok utamanya yang dibahas dalam satu paragraf. Untuk gagasan penjelasnya dia memaparkan dari gagasan utamanya atau bagian-bagiannya seperti itu. Nah, yang kedua kepaduan. Jadi terbentuk apabila dalam satu paragraf saling berkaitan satu sama lain sehingga terjalin secara logis. Jadi antara paragraf yang sebelumnya dan paragraf berikutnya itu memiliki kesamaan atau topiknya sama gitu. Oke, lalu ada ketuntasan. Paragraf baik jika telah menyampaikan ide secara tuntas. Jadi eh, paragraf itu ketuntasan ya, idenya itu dituangkan, misal satu topik ya dituangkan dalam satu paragraf seperti itu. Yang berikutnya yang keempat ada konsisten. Jadi ada konsisten sudut pandang. Penulis harus menentukan sudut pandang dalam membahas permasalahan yang diutarakan. Jadi di sini penulis sudut pandang ini pandangan pengarangnya dalam permasalahan yang diutarakan. Jadi misal ada pokok permasalahan, contohnya katakanlah dalam teks eksposisi berita. Di sini mungkin ada bencana alam atau apa. Nah, di situ sudut pandang dalam beropini penulis itu harus diutarakan secara jelas gitu kan. Lalu berikutnya yang kelima ada keruntutan penyajian kalimat. Nah, jadi keruntutan penyajian kalimat yang runtut merupakan syarat pembuatan paragraf yang baik. Jadi dalam di sini artinya dalam menulis kalimat harus sesuai dengan struktur kalimat. Di situ nanti ada kita gunakan kaidahnya, kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi. Misal contohnya kita menggunakan konjungsi, di situ kita menggunakan verba, terus tidak menggunakan kalimat baku ataupun kalimat tidak baku seperti itu. Oke, nah berikutnya di sini kita mengonstruksi teks eksposisi. Jadi kita pertama apa yang bisa kita lakukan yaitu adalah menentukan tema. Jadi kita bisa menentukan temanya, lalu menentukan tujuan. Temanya apa? Bergantung jenis teksnya nanti teks eksposisi apa gitu ya. Misal teks eksposisi prosedur ya kan, langkah-langkah. Ya, kita tentukan temanya, kita mau membuat prosedur apa seperti itu. Lalu berikutnya menentukan tujuan. Nah, di sini tujuan kita membuat ini apa, agar apa gitu kan. Lalu mengumpulkan bahan. Jadi bahan di sini bukan berarti bahan material ya, tapi lebih bahan seperti bahan teks yang akan kita bangun. Misal di sini kita membuat teks eksposisi berita ya. Kita mencari informasi berita apa yang ingin kita sampaikan, sedang ada apa sih gitu. Kita mencari berdasarkan apa namanya
5W1H ya, dasar 5W1H. Nama lainnya itu kalau dalam bahasa Indonesia namanya Askadimega tadi ya. Di situ ada unsur pembangunnya, bahan-bahannya, mengapa, bagaimana, siapa, kapan, mengapa gitu kan. Nah, gitu kita cari gitu. Misal mengapa kok bisa terjadi gitu. Kenapa? Siapa yang melakukannya? Nah, itu bahan-bahan dari dasar pembangun itu tadi kita kumpulkan gitu. Lalu kita menyusun kerangka. Kerangka di sini garis besarnya, poin-poinnya saja gitu tadi. Dari bahan kita tulis poin-poinnya, kerangkanya. Jadi misal dari strukturnya itu tadi kan struktur teks eksposisi kita buat kerangkanya, strukturnya saja secara singkat, mungkin dari garis besar kita tulis. Lalu mengembangkan kerangkanya kita tulis. Jadi mengembangkan kerangka, jadi mengembangkan kerangka menjadi sebuah karangan gitu. Jadi dari kerangka itu tadi, dari garis besar tadi kalian jelaskan lagi, kalian opinikan lagi, kalian kembangkan seperti itu. Oke, berikutnya ada ini lanjutannya ya ini. Nah, ini hampir sama. Jadi tentukan jenis eksposisi yang hendak ditulis, tema, draft atau rancangan itu kerangka. Dalam rancangan ini kita mencari informasi bahan itu tadi. Nah, oke, mungkin materinya sampai sini. Jadi untuk eksposisi kita sudah selesai materinya. Nanti misal kalian kurang paham atau kurang jelas, nanti bisa tanyakan ke Pak Heru. Nah, jadi untuk hari ini nanti ada tugas, jadi kalian bisa kerjakan untuk tugasnya apa aja. Nanti Pak Heru share di Edmodo gitu. Nanti ini materinya bisa kalian catat di buku tulis, kalian sebagai bahan referensi untuk belajar, serta nanti juga kalian bisa mungkin kalian kalau tidak mencatat mungkin nanti akan Pak Heru share materi PPT-nya. Nanti juga kalian, tapi lebih baik kalian tulis tangan, ditulis disalin di buku gitu. Jadi PPT ini kalian salin di buku biar nanti tidak lupa gitu. Jadi seperti itu. Nah, ada tambahan sedikit mungkin baru lupa. Jadi ada untuk kebahasaan ini bisa untuk menganalisis sebuah teks. Jadi kalian cari pronomina. Jadi pronomina itu kata ganti orang, misalnya dia, beliau, engkau gitu. Itu bisa. Atau nomina dan nomina. Jadi nomina itu kata-kata benda gitu. Misal contohnya meja, kursi kayak gitu ya. Nah, berikutnya memakai konjungsi kata hubung seperti selalu, sehingga, sambil, ketika, akhirnya. Jadi itu kalian nanti kalian ada teks, kalian cari itunya apa namanya konjungsinya atau kata hubungnya. Contoh katanya misal seperti, lalu, sehingga, ketika, akhirnya, setelah itu. Nah, itu kalian cari dalam teks. Nah, kalian analisis mana sih ini teks konjungsinya gitu. Terus kalian analisis memakai kata leksikal. Jadi misal contoh verba atau kata kerja. Di sini kata kerja itu banyak sebenarnya, ada kata kerja material, terus kata kerja pasif, aktif kayak gitu ya. Nah, baik misal seperti turun, pergi, naik, memakan, dimakan, diminum. Contohnya seperti itu kata kerja kan. Terus ada adjektiva, sifat, cantik, ganteng, rajin, pintar. Lalu ada adverbia, jadi kata keterangan seperti rumah, siang hari, motor. Nah, itu kalian cari di situ dalam teks itu ada enggak kata yang mengandung kebahasaan misalnya. Nah, untuk struktur nanti kalian bisa lihat dari paragrafnya. Jadi seperti yang kemarin baru contohkan, itu kan ada paragraf pernyataan, pendapatan atau tesis, argumentasi, penegasan ulang pendapat. Nah, jadi ini bagian tesis nih. Jadi bagian tesis ini dia bagian pembuka, berarti berada di paling atas betul. Terus argumentasi. Nah, argumentasi ini berisi opini biasanya, menolak gagasan atau setuju dengan gagasan gitu ya. Nah, lalu penegasan ulang ini biasanya di akhir, bagian akhir gitu, atau pendapat si penulis, penegasan ulang pendapat si penulis seperti itu. Nah, mungkin itu yang perlu kalian garis bawahi untuk analisis. Jadi nanti kalian cari, nanti ada tugas yang akan Pak Heru berikan seperti itu. Nah,
Oke, mungkin sampai sini dulu. Jadi mungkin ada kata-kata Pak Heru yang kurang berkenan atau yang salah, mohon maaf. Semoga ilmu yang kalian pelajari hari ini bisa bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, jangan keluar rumah karena ini masih masa pandemi. Lindungi keluarga kalian, jadi kalian bisa nanti untuk bisa belajar ke depannya biar tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, Pak Heru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.